Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsiran jazilan wa ba'd. Ya, syukur alhamdulillah di sore hari ini kita bisa bermajlis kembali. Semoga kita limpah curahkan kebaikan dan keberkahan, Allahumma amin. Sore ini kita akan lanjutkan bahasan kita. Kita masuk di penghujung surah Al-Isra dan di awal surah Al-Kahf ya. Ya, untuk PR-nya sudah tidak ada masalah insyaallah ya. Nulis saja Ustaz. Oh, Nasab ya mungkin apa? ini tadi tidak perhatikan tulisan ya. Ya, mungkin saking asyiknya. Apa? Iya, iya Pak Ustadz tadi kan saya tanya sulit, nggak boleh bilang sulit, jadi penasaran. Iya itu kalau ketemu apa itu ina dan ahwannya itu kalau ketemunya di fiil beda lagi, ketemunya di apa itu namanya mubtada apa isim lain lagi gitu ya. Iya. Ketemu di fiil pun kalau tasjid lain lagi. Ya, jadi penasaran itu. Ya Bu ya. Jadi Pak Iya, Mazhar, iya. Pak Ustadz, saya Iya. dapat share dari teman itu Masjid Agung Al Azhar katanya hari Minggu lebar Idul Adha. Apa iya? Al Azhar mana ya? Al Azhar Kebayoran bukan? Iya, Yang pusat. Sisingamangaraja. Bisa jadi. Tapi Muhammadiyah hari Senin untuk apa? Idul Adha-nya. itu Arafahnya hari Ahad. buat bewazir aja tuh. Jadi kalau Indonesia tahun ini tidak berbeda. Jadi ya Gitu. tidak berbeda tahun ini. Jadi tapi ada sebagian yang berbeda gitu ya. Tapi kalau Muhammadiyah NU sama ya. Jadi hasil hisab dari Muhammadiyah juga sama. Jadi hari Ahad itu tanggal 9 gitu ya. Hari A Jadi tanggal Al 9. Azhar ini sendiri berarti ya Pak ya, kalau nggak hoak ya. Saya kurang tahu persis info validnya ya. Saya juga Tapi memang sebagian ada yang mengikuti Saudi, sebagian ada. Tanya Pak Ustadz, Ya silakan. kan itu 3 hari ya, Senin, Selasa, Rabu. Kalau Rabu itu ada pengajian, boleh nggak? Apa diliburkan dulu gitu? 3 hari itu bukan dari Senin, dari Selasa, Rabu, Kamis. Kalau hari Seninnya kan baru tanggal 10 ya, pas Idul Adha. Kalau hari tasyriknya berarti tanggal 11, 12, 13 itu dari hari Selasa, Rabu, Kamis. Jadi Kamisnya nggak boleh puasa ya. Kamis nggak boleh puasa. Ya, nggak boleh puasa hari Kamis. Dengarkan ya. Ya, karena Kamis Jadi- depan itu masih hari tasyrik. Ya. Boleh pengajian nggak itu? Yang ngaji Boleh. Boleh yang nggak Boleh. boleh puasa. Yang apalagi Makan yang enak justru disuruh makan-makan Bu Susi. Ya Berarti makan dari Kemis kurbannya kan ya. masuk gitu loh, Kemis kan masuk, tetap ada pengajian gitu. Oh boleh. Yang tidak boleh hanya puasa saja. Ya, ya. Ya. Berarti Kemis kita ada ya, ada ini meskipun online tetap ada gitu. Oh ya insya Allah. Itu yang ditanyain. Ya. Ya makasih. Kalian makan Ya, sama-sama. Makannya di rumah masing-masing. Ya. Makan gulai kancah ya Bu Linda ya. Ya enak tuh Bu Alfa. Gulai Padang, gulai apa? Gulai Sumatera. Pedes. Ya Sumatera. Nggak pakai santan tapi direbus. Nggak pakai santan. Oh, kalau di Jawa pakai santan. Ya udah, gulai Jawa aja ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya.
Ya, kita masuk di ayat 105 dari surah Al-Isra. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tafadhol dari ayat 105 Pak Maswar. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Dan kami turunkan Al-Quran itu dengan sebenarnya, dan Al-Quran itu turun dengan membawa kebenaran. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Dan tidaklah kami mengutusmu Muhammad tentunya illa kecuali mubasysyiran, membawa kabar gembira dan memberi peringatan. Ya. Wabil haqqi anzalnahu, dengan kebenaran kami menurunkannya, menurunkan Al-Qur'an. Wabil haqqi nazal, dan dengan kebenaran dia turun. Ya, Al-Qur'an turun ya. Jadi Allah menegaskan, Allah menurunkannya dengan kebenaran, Al-Qur'an turun juga dengan kebenaran. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad, jadikannya khitabnya pada Rasulullah ya. Kami tidak mengutus engkau Muhammad illa mubasysyiran, kecuali untuk memberikan kabar gembira, wa nadhiran, dan memberikan peringatan. Jadi tugas Rasul adalah untuk bisa mengingatkan kita semuanya bahwasanya ancaman neraka sangat keras dan pedih ya. Dan diberikan tafsir kabar gembira bahwasanya surga itu serba menyenangkan. Nah, kalau terkait dengan dosa yang dilakukan oleh umat, maka Rasul tidak bertanggung jawab ya. Jadi mereka akan bertanggung jawab terhadap diri mereka masing-masing. Wala taziru waziratu wizra ukhra ya. Seorang tidak bisa menanggung dosa orang lain. Jadi semua akan bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Rasul hanya memberikan kabar gembira dan peringatan. Nah, kalimat ini di ujung 105 ini untuk mengingatkan, karena orang-orang sebelumnya ya, mereka menganggap bahwasanya Rasulnya itu bisa menebus dosanya gitu ya. Atau bahkan kalau Nasrani menganggap Nabi Isa yang kemudian dianggap sebagai Tuhan, dianggap turun ke dunia untuk menebus dosanya gitu ya. Jadi agar tidak melimpahkan dosa pada yang lainnya, maka sekali lagi Allah menegaskan bahwasanya Rasul diutus bukan untuk menebus dosa umatnya, tapi tadi terkait dengan berikan kabar gembira dan peringatan. Jadi kalau ada yang masih melanggar, maka mereka akan bertanggung jawab terhadap diri mereka sendiri ya. Ya. Ya, nah ini kalau kita kembali pada risalah semuanya sama. Sebetulnya Rasul-Rasul sebelumnya kan juga sama ya. Mereka diutus oleh Allah untuk memberikan kabar gembira dan peringatan. Ya, jadi kalau ada menganggap dan merasa bahwasanya kalau mereka berdosa lantas kemudian dosanya akan ditebus, nah itu berbahaya sekali ya. Menjadikan mereka akan sulit sekali untuk melakukan kebaikan-kebaikan karena merasa ada yang menebus di situ. Ya. Nah, masalahnya ketika menganggap bahwasanya Nabi Isa menebus dosa, ya, yang kemudian diangkat sebagai Tuhan, tapi ternyata mereka menebusnya, ternyata memohonnya tidak pada Tuhannya, gitu ya, tidak pada Nabi Isa yang dianggap Tuhan oleh mereka, tapi masuk atau ditujukan pada pastor dan pendetanya ya. Makanya Allah sebut bahwasanya pendeta dan pastor itu sudah dijadikan sebagai arbaba min dunillah, dijadikan sebagai Tuhan-Tuhan selain daripada Allah gitu ya. Ya. Jadi mengadunya terkait dengan tobatnya bukan pada Tuhannya tapi pada manusianya. Dan itu pasti berbahaya ya. Ya. Nah, berikutnya kita masuk di 106 wa Qur'anan. Silakan Bu Elvia, wa Qur'anan di 106. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa Qur'anan faraqnahu, dan Al-Quran kami menurunkannya litaqra'ahu 'alan nas, agar engkau membacakannya kepada manusia. Ala muqsin wa nazzalnahu tanzila, secara perlahan-lahan, dan kami menurunkannya secara sedikit-sedikit. Ya. Wa Qur'anan faraqnahu, dan Al-Qur'an kami menurunkannya secara berangsur-angsur. Nah, di sini kembali pada faraqna ya. Jadi maksudnya Allah pisahkan, tidak seluruhnya jadi satu. Nah, jadi faraqnahu ini dari kata faraqo, jadi Allah pisah-pisah dari surah ini ke surah yang lainnya dan seterusnya. Litaqra'u 'alan nas, agar engkau bisa membacakannya pada manusia ala muktin secara berlahan-lahan.
Ya, jadi ini tentunya akan lebih mudah ya untuk mencapai tujuan ya jikalau diturunkan secara berangsur-angsur itu, dan ternyata memang para sahabat mereka sangat teringat terkenang dengan peristiwa turunnya surah-surah tertentu atau ayat-ayat tertentu. Jadi yang menjadikan mereka kuat dalam memorinya, kuat dalam ingatannya terkait dengan itu ya. Ya. Wa nazzalnahu tanzila, dan kami menurunkannya secara bertahap. Ya. Ya, dan ini yang juga menginspirasi kita semua ya. Jadi kalau misalkan kita baca kitab gitu ya, atau kita baca kitab fikih atau kitab apa saja gitu ya. Kalau misalkan sesuai dengan momen dan kita buka topik itu, tentu akan lekat di situ ya. Kita akan ingatannya akan kuat ya. Nah, tapi kalau biasanya kalau dibaca secara berurutan tidak karena momen tertentu, nah itu yang tentunya berbeda biasanya ya. Jadi yang membedakan itu kalau misalkan kita perlu topik apa, kemudian kita lihat, kita baca, nah itu biasa akan menguatkan ya. Ya. Nah, ini kembali pada kata ala muktin. Nah, kata ala muktin di sini yang kemudian menjadi kan seseorang tadi akan perlahan-lahan dalam mempelajari di situ ya. Rasul membacakannya secara perlahan-lahan, dan di situ Allah turunkan juga secara bertahap ya. Jadi sangat sinkron ya. Jadi Allah turunkan berangsur-angsur, ya, Rasul ajarkan secara berlahan-lahan di situ. Sinkron sekali semuanya ya. Jadi turunnya wahyu dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah terhadap umat ini. Yang baca Quran apa tilawah yang cepat itu gimana tuh Ustaz? Itu ada bertentangan nggak dengan ini ya? Oh Kan itu iya yang Kak, iya, ya itu kan iya, suka cepat bacanya Ustaz. Kita nggak iya. ngikutin. Oh ya, kalau seseorang itu merasa bahwasanya itu adalah bentuk murojaahnya, dia mereview lagi ulang bacaannya atau hafalannya, tidak ada masalah gitu ya. Nah, tidak ada masalah. Jadi mungkin tidak setiap orang mereka bisa menyimak dengan cepat ya. Tapi ada orang yang memang mereka bisa menyimak dengan cepat. Apalagi misalkan dirinya sudah hafal dan dia sudah merekam dari apa yang telah dipelajari di situ. Jadi ketika diputar ulang, ketika dia membaca lagi, itu seakan-akan dia hanya tadi mengingat akan akan apa yang dia hafal gitu ya. Dan kalau dia mampu untuk bisa tadi mentadaburi, insya Allah tidak ada masalah ya. Apakah mungkin baca cepat orang bisa mentadaburinya? Sangat mungkin gitu ya. Jadi dia teringat dengan pesan ayat itu dan seterusnya. Ya, ya jadi karena terkadang seseorang itu mereka ketika mengingat ayat ya itu sekilas ketika paham itu bisa kalau dia membaca dengan cepat dan dia mengingat pesan-pesannya itu sangat mungkin di situ ya. Ya, jadi bagi orang yang mereka mampu untuk membaca sekaligus mereka bisa mentadaburi, mengingat kembali pesan-pesan ayat, insya Allah tidak ada masalah. Makanya kalau kita dapati, misalkan Imam Syafi'i dalam Ramadan bisa 60 kali khatam gitu ya, karena itu sudah pemahaman beliau itu bisa dipertanggungjawabkan gitu ya, dan bacaan beliau juga sudah luar biasa. Jadi ternyata tidak ada di antara ulama yang menentang apa yang dilakukannya ya. Ya, karena itu tadi kalau Imam Syafi'i memang mampu untuk tadi tidak hanya mengulang bacaannya dengan cepat itu, tapi juga mengingat pesan-pesan yang ada pada ayat-ayat itu memang sungguh luar biasa gitu ya. Ya. Jadi insya Allah aman gitu ya kalau kita kaitkan dengan murojaah gitu ya. Ya. Nah, kalau di sini ini kalau kita kembali pada litakro alannas ya, kalau membacakan pada orang, berarti tidak bisa begitu gitu ya. Ini kalau membacakan pada orang lain, ini kan Rasul diperintahkan membacanya pada manusia ya. Jadi wajar ketika ala muktin berlahan-lahan di situ, karena memang menuntun mengajarkan umat itu tidak bisa ya, kemudian sesuai dengan pemahamannya gitu ya. Ya, jadi kalau Imam Syafi'i bisa begitu, tapi Imam Syafi'i tidak mungkin mengajarkan pada umat dengan cara begitu, gitu. Itu tidak mungkin ya. Jadi pasti ketika mengajarkan juga tetap ala muktin di situ ya, tetap berlahan-lahan. Nah, di sini tadi kita mendapati ada kalimat litakro'ahu ya, agar engkau membacakannya pada manusia ala muktin di situ. Nah, itu yang menjadi catatan buat kita bahwasanya kalau seorang untuk pribadinya dia membaca cepat bisa mentadaburi berarti aman.
Tapi ketika dia mengajarkan pada yang lainnya, menyampaikan pada orang lain, nah di situ memang mesti mengikuti aturan ini ya. Jadi ada tahapan-tahapannya, ya. Jadi sehingga apa yang tersampaikan itu benar-benar bisa terekam oleh umat ya. Ya, berikutnya, Ustaz boleh ya, tanya? ya silakan. Yang saya ada beberapa yang anak-anak yang lagi di pesantren itu, mereka kan memang hafiz, tapi ternyata mereka juga nggak begitu tahu artinya ya. Cuman Iya. karena mereka tahu nahunya, jadi kaitannya dia bisa langsung hafalin. Oh ya, jadi kalau misalkan anak SMP gitu ya, dia memurojaah hafalannya, dia cepat gitu ya. Iya. Kalau misalkan dia belum mampu mentadaburi pesan-pesannya, minimal dia mentadaburi tajwidnya, tahsinnya, itu pasti Iya. gitu ya. Ya, Iya. jadi artinya dia teringat dengan oh ini bacaan ini, oh ini bacaan itu pasti Iya. gitu ya. Karena tidak mungkin seorang memurojaah membaca, kemudian dia melupakan teori tajwidnya, itu nggak mungkin ya. Pasti dia akan teringat gitu ya. Ya, jadi berarti tetap ada kebaikannya di situ gitu ya, meskipun dia belum mengerti dan memahami terkait dengan isinya, tapi minimal ilmu tajwid yang telah dia pelajari itu bisa dimurojaah di situ gitu ya. Jadi ketika dia memurojaah hafalan, otomatis tadi taksinya termurojaah juga. Ya, jadi kalau kita bicara terkait dengan tadi manfaatnya, berarti tetap insya Allah akan ada manfaat di sana ya. Jadi dia memperkuat hafalannya, jadi dan juga teringat akan tadi teori-teori tajwid yang telah dipelajarinya di situ ya. Ya. Baik, Ustaz. Alhamdulillah. Ya, berikutnya kita masuk di 107 Qul aminu bihi. Ya, Bu Tuti, Qul aminu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul katakanlah, aminu bihi aula tu'minu. Berimanlah kalian kepadanya atau kalian tidak beriman. Innal ladina utul ilma min qablihi. Sesungguhnya orang-orang yang diberi ilmu dari sebelumnya, idza yutla alaihim, apabila dibacakan Al-Quran atas mereka, yakhiruna lil adqoni sujada, mereka tersungkur muka mereka sambil bersujud. Ya. Qul aminu bihi, katakanlah wahai Muhammad, berimanlah kalian padanya, pada Al-Qur'an ya, kembali pada ayat 105 dan 106. Aula tu'minu, atau kalian tidak beriman. Ya, jadi di sini Rasul telah menyampaikan sehingga orang-orang yang didakwai mereka dipersilakan memilih ya. Ya, jadi ada perintah untuk beriman ataukah mereka tidak beriman ya. Innalladzina utul ilma, sesungguhnya orang-orang yang telah diberikan ilmu pengetahuan itu min qabli, sebelumnya, idza yutla alaihim, ketika dibacakan pada mereka, dibacakan ayat-ayat Allah maksudnya ya. Yakhiruna lil adqani sujada, mereka tersungkur atau mereka menyungkurkan atau wajah mereka tersungkur sambil bersujud. Ya. Ya, nah di sini kita dapati bahwasanya ini ada pesan sujud tilawah di situ ya. Ya, ada pesan sujud tilawah di situ mengingatkan bahwasanya orang-orang yang mereka diberikan ilmu pengetahuan sebelumnya itu mereka ketika dibacakan ayat-ayat Allah itu mereka tersungkur bersujud. Nah, ini adalah sebuah gambaran akan ketaatan mereka ya. Ya, jadi sujudnya mereka ini menunjukkan bahwa mereka patuh dan taat pada ayat-ayat yang dibacakan pada mereka, gitu ya. Tapi Ya, kenapa jadi tanda sujudnya di ayat 109, Ustaz, bukan di 107 ya? Umumnya begitu sih. jadi kata-kata sujadanya ada di 107. Ya, Mm-mm. kemudian di 108 dan 109-nya ya ini kalimat tambahannya ya. Nah, tandanya diletakkan di 109 ya. Ya, kalau seorang ingin membaca atau sujud di 107 dipersilahkan dengan kata sujada ya. Ya, ini kalau kembali pada catatan di 109 ini, kenapa diambil di 109 ketetapan
untuk sujud itu ya. Ya, untuk mengingatkan bahwasanya di 108 mereka bertasbih di situ ya. Ya, mereka bertasbih mengingatkan bahwasanya mereka tidak hanya taat di 107, tapi mereka juga bertasbih di situ ya. Jadi mensucikan Allah ya. Ya, kemudian mereka di 109 juga mengulang. Jadi bahwasa mereka juga menyungkurkan wajahnya, mereka menangis di situ gitu ya. Jadi mereka menangis. Nah, artinya 2 ayat berikutnya itu masih satu maksud ya. Ya, jadi yang dimaksud yang sujudnya tadi ini dilengkapi dengan kalimat-kalimat itu. Jadi sehingga kemudian kita dapati tandanya ditaruh di 109. Ya, karena ternyata 108 dan 109 ini maknanya masih nyambung di situ ya. Ya, jadi dia diingatkan ketika dia bersujud berarti dia bertasbih itu pasti ya. Ya, kita baca subhana rabbil a'la. Meskipun kita dapati sujud tilawah itu ada doa tersendiri ya, bahwa Iya. sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu. Nah, itu adalah ada kalimat-kalimat dzikir di sana ya. Yang kemudian nanti kita dapati ada ada bahasa yabkun di ayat 109 ini. Ya, mereka menangis dan bertambah khusyuknya ya. Itu mengingatkan ya. Ya, jadi artinya seorang ketika sujud itu berarti tidak hanya sujud tapi mereka juga bertasbih pada Allah dan mereka bertambah khusyuk ketika ternyata mereka bisa menangis ya. Nah, artinya mengingatkan. Nah, kalau diingatkan dengan kalimat itu berarti sangat logis ya ketika catatannya sujudnya diletakkan di 109. Ya. Ya, jadi Ustaz, ada Ustaz, ya. Kenapa? mau tanya, ini Ya. berarti dia sujud tilawah di luar sholat ya Ustaz? Oh, bisa di dalam sholat atau di luar sholat. Jadi kalau kita baca di saat sholat berarti sujud tilawahnya di saat kita sholat Iya, ya. iya. Ya, kalau kita tilawah biasa di luar sholat berarti kita sujud ya di luar sholat. Ya, jadi bisa di dalam sholat, bisa di luar sholat. Karena sujud tilawah bisa dua-duanya ya. Kalau Iya, sujud syukur kan hanya di luar sholat saja. Nah, kalau iya. sujud tilawah berarti di dalam dan di luar. Bisa Ya. dua dan iya, iya. Ya. Tapi Iya, sunnah Ustaz. ya. Oh ya sunnah. Sunnah, tapi kalau imam sujud tilawah, Iya, makmum wajib kita ikut ikut. itu ya. Wajib ikut ya. Ya, jadi hukum awalnya sunnah, tapi kalau imam melakukan, makmum wajib ikut. Nah, Hmm. kalau imam tidak melakukan, makmum haram sujud tilawah sendiri, gitu ya. Ya, jadi dia jadi haram ya karena tadi melanggar aturan ya. Karena bisa jadi ya, ada orang yang ternyata dia melakukan sendiri apa yang tidak dilakukan oleh imam ya. Ya, imamnya tidak kunut, makmumnya kunut sendiri. Nah, itu harus hati-hati gitu ya. Harus hati-hati karena dia tidak mengikuti imam. Ya. Jadi makmum tidak boleh melakukan apa yang tidak dilakukan oleh imam, meskipun tadi hukum dasarnya adalah sunnah itu ya. Ya, bukan berarti lebih baik, tapi bahkan jadi haram ketika dia melakukan itu sendiri. Ya. Ya, jadi kalau imam tidak sujud tilawah berarti makmum tidak boleh ya. Jangan sampai ada makmum yang ternyata dia sujud tilawah sendirian ya. Nah, imam tidak itu ya. Cuman kagok Ustaz, saya kan kalau Ya. di masjid tempat saya itu kan ibu-ibu banyak kalau subuh ya. Itu biasanya kan di Jumat subuh. Nah itu kan kadang-kadang karena kita ibu-ibu kan ada hijab ya. Jadi kita nggak tahu dia nggak ada aba-abanya. Jadi dia Allahu Akbarnya itu sama kayak Allahu Akbar mau ruku. Jadi Oh ya, kadang-kadang kita suka itu yang jadi bingung. catatan ya. Jadi begini, kenapa Hmm, sih kalau sholat hijab ibu-ibu kok ditutup gitu ya? Kalau ceramah kok dibuka, kok aneh gitu ya? Itu hmm. terbalik itu. Mestinya kalau sholat dibuka gitu ya. Nanti kalau ceramah ditutup gitu ya. Terus kalau dia ceramah kalau dibuka ngapain memang kan itu ya? Apakah ingin memandangi penceramahnya kan itu? Ya, nah kalau ketika sholat dibuka itu kan tadi meskipun kita tidak melihat 100% ya, tapi Hmm, kita menunduk ke bawah itu ada bayangan ya di sok ya. depan mereka bergerak kan begitu. Iya, iya betul Ya. Ustaz. Nah, Kita kok jadi mimpi. mestinya tadi hijab di tempat perempuan itu nanti fungsinya berarti harus maksimal ya. Jadi kalau fungsi maksimal itu kalau sholat dibuka, nah, jadi mereka tidak hanya mendengar suara imam tapi juga melihat begitu ya. Gerakan imam ya. Kalau ceramah ditutup saja gitu ya. Nah, yang terjadi kan terbalik. Iya Ceramah betul. dibuka, Betul sholatnya dibalik. Iya, ditutup. bisa Nah, dibalik ya. jadi ketika sholat nggak ngelihat, cuma dengar saja. Ketika imam sujud tilawah, ternyata Iya, ibu-ibunya ruku gitu ya. kita Karena suka gitu mereka kan, nggak suka lihat, orang ngintip ruku jadinya. saja nggak lihat gitu ya.
Ya. Ya, nah itu tadi kembali pada 107, jadi lil adqani sujada, ya, jadi ini mengingatkan orang-orang yang berilmu, gitu ya, itu kalau mendengar ayat Allah dibacakan itu mereka taatnya luar biasa, sampai Allah gambarkan bersujud itu menunjukkan ketaatan ya, jadi seperti para malaikat ketika disuruh sujud pada Adam, bukan berarti mereka sujudnya itu ya, tapi kembali pada ketaatannya pada Allah. Karena Allah yang memerintahkan sehingga mereka taat. Nah, ketaatannya itu yang dimaksud ya. Ya, makanya iblis itu tadi dianggap tidak taat pada Allah ya. Jadi bukan karena apa ya, dia dianggap lebih rendah dan seterusnya ya. Makhluk Allah ketika dia beriman itu kan kalau dia bertakwa, itu yang dilihat Allah kan ketakwaannya gitu ya. Jadi bukan statusnya dan seterusnya, tapi kembali pada ketakwaannya. Nah dia diperintahkan Allah kok nggak taat, itu kan luar biasa apa ya? Ya, dia nggak berpikir logis dan jernih dalam pemikiran iblis ketika itu ya. Ya, jadi karena unsur kesombongannya sehingga dia tidak mau sujud. Padahal itu menunjukkan dia suruh taat saja pada Allah. Ya, jadi sujudnya kita itu bentuk ketaatan kita pada Allah ya. Jadi orang-orang yang Allah berikan ilmu itu ketika dibacakan ayat Allah mereka Kenapa hilang? Hilang ya suaranya ya? Iya, saat hilang. pesan-pesan Al-Quran atau ayat Al-Quran itu tadi bentuk sujud kita, ya, bentuk sujud kita pada Allah. Ustaz, mau nanya lagi nih Ya. masalah sujud. Ya. Itu kan sujud itu kan hanya kepada Allah. Itu Ya. kalau kayak sungkem itu kan kalau mohon maaf ya, ini kan tradisi di Jawa. Itu kan kayak ini sampai cium kaki orang tuanya. Itu gimana hukumnya Ustaz? Sungkem itu cium kaki atau cium tangan ya? Enggak, dari lutut sampai kadang-kadang yang ada yang ke kaki saya lihat beberapa begitu. Kalau Kalau yang cuma ke kaki salaman, itu yang salah ya. Yang ke kaki kalau itu yang salah. Ya. kalau lutut aja boleh Ustaz ya. Ya. Itu Kalau seorang itu ketika dia sungkem itu kan memang dia jabat tangan ya. Dia cium tangan orang tuanya meskipun dia menunduk di situ ya. Ya. Tapi yang dicium sebetulnya bukan lututnya, bukan kakinya, yang dicium tangannya gitu ya. Ya. kalau Tapi lutut ada nggak kok boleh. yang sampai ke kaki, ada yang sampai ke kaki dan sujud. Kenapa? Ada kok yang sampai ke kaki saya lihat sampai Nah, sujud ya. ke bawah. Yang ke kaki berarti dia harus diingatkan ya. Iya. Ya. Pak Ustaz, mau nanya nih tentang sujud tilawah ini. Ini yang di ayat 109 ini kan ada tanda sujud tilawahnya kan Pak Ustaz. Ya. Tapi ada di Quran yang lain bahwa mulai ditandain gitu kata-kata yang sujudnya itu di ayat 107 itu apa apa nih Bil adqani sujada. Yahdiuna sujada itu anunya apa tanda sujudnya. Tapi kita sujudnya di ayat 109 itu gimana sih? Oh, tidak ada masalah. Itu tadi yang dibahas, yang ditanya Pak Masbar ya. Ya, jadi kata-kata sujadanya di 107, ternyata tandanya di 109. Nah, ini kalau Ya. misalkan kita mau sujud di 107 tidak ada masalah karena memang sudah ada tanda sujadan ya. Jadi sebetulnya sujudnya itu ya 107. Cuma tadi 108, 109 ini kalau ada catatan begitu berarti para ulama tafsir mereka lebih tadi memiliki kecenderungan ya memilihkan pada khusyu'an di 109 karena terkait dengan muatan sujud tadi bahwasanya pesan di 108 ada tasbih di sana gitu ya. Jadi 109-nya dia bisa menangis untuk menambah kekhusyukan gitu ya. Nah itu jadi masih seperti itu nyambung gitu ya. masih nyambung ya. Nyambung. Ya. Jadi masih nyambung terkait dengan sujudnya ya. Ya. Ya, sekarang kita masuk di 108 pada wayakulun. Ya, silakan Bu Linda, wayakuluna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaquluna subhana rabbina
dan mereka berkata, Maha Suci Tuhan Pencipta kami. In kana wa'du rabbina, sesungguhnya adalah janji Tuhan Pencipta kami. La maf'ula, pasti terlaksana. Ya. Wa yaqulun, dan mereka berkata, subhana rabbina, maha suci Tuhan kami, in kana wa'du rabbina, sungguh janji Tuhan kami, la maf'ula, benar-benar terwujud atau benar-benar terlaksana. Nah, di sini keyakinan seseorang ya, bahwasanya ketika dia sujud itu, ketika dia taat pada ayat yang dibaca itu ya, ya ketaatannya menunjukkan bahwasanya dirinya bertasbih dan dia yakin bahwa janji Allah itu akan terwujud. Ya, itu untuk meyakinkan dirinya ya. Ya, jadi Allah tidak pernah berdusta, Allah tidak akan mendustai hambanya. Ya, jadi semua yang Allah janjikan itu akan terjadi. Ya, jadi kalau kita tadi mendapati pesan-pesan ayat, maka ketaatan yang kita kedepankan adalah kita sambil meyakini ya, bertasbih pada Allah dan meyakini bahwasanya apa yang Allah pesankan itu semuanya akan terjadi gitu ya. Janji-janji Allah semuanya akan terjadi. Ya, nah itu yang tentunya akan bisa menjadikan orang itu bertambah khusyuk di situ ya. Jadi artinya sujudnya itu tidak hampa, dia tidak hanya sekedar sujud seremonial, tidak sekedar itu ya, tapi meyakini hakikat sujudnya. Ya, bahwasanya Allah tidak akan mengkhianati janjinya. Ya, jadi sehingga salah 8 ini tadi memperkuat sujud seseorang ya. Ya, karena di sini kan wayakulun ini menegaskan terkait dengan orang-orang terdahulu yang mereka bersujud ketika mendengar ayat-ayat Allah dibaca ya. Ternyata mereka tidak hanya bersujud tapi menceritakan mereka sambil berkata gitu ya. Mereka sambil berkata, Maha Suci Allah, Maha Suci Tuhan kami, janji Allah itu pasti terlaksana gitu ya. Ya. Jadi sehingga menambah semangat di situ ya, menambah gairah seseorang dalam melaksanakan ibadahnya. Ya, nah harapannya kita juga begitu ya. Ya, jadi kalau orang-orang sebelumnya, orang-orang terdahulu mereka begitu, ya mereka tidak sekedar hanya sujud saja, ya, tapi mereka juga memahami hakikat sujud mereka, maka itulah isi yang sama-sama kita bisa munculkan dan kita wujudkan ya. Ya, kalau mereka bisa meyakini seperti itu, mereka bertasbih dan yakin Allah tidak akan mengkhianati janji, janji Allah pasti terwujud, maka kita pun juga akan begitu ya. Ya, jadi memperkuat keyakinan kita ketika kita bersujud. Ustadz, ini saya mau nanya kasus saya, Ustadz. Saya kan baru benar-benar sembuh karena kan diimplan ya. Implan itu nyatunya kan 6 bulan. Ini kan baru 1 bulan. Jadi saya memang udah bisa duduk, tapi kan nggak sempurna. Jadi kalau sholat itu saya nggak berani nunduk. Jadi posisinya tetap sama. Jadi duduk di kursi, nggak boleh duduk di bawah kan? Duduk di kursi, tapi posisinya tetap tegak. Tapi kadang-kadang kan jadi saya bingung ini, saya di sujud apa di ruku gitu loh. Kalau lagi berdiri, iya itu dimaafkan kali ya Ustadz ya. Oh iya, insya Allah ma'fu ya. Iya, jadi dengan isyarat ya. Jadi memang isyarat yang Rasul contohkan kalau ruku itu lebih tinggi dibandingkan sujudnya Iya, gitu ya. tapi ini nggak Jadi kalau boleh. duduk Ustadz. posisi berdiri. Nah, kalau memang tidak sama sekali berarti Iya, dengan isyarat sudah cukup ya. Jadi iya. artinya tidak harus seperti itu. Iya, jadi isyaratnya tadi terkait dengan takbirnya, ada isyarat takbir di sana. Dan ada bacaan yang kita baca di saat kita ruku atau di saat kita sujud gitu ya. Ya, karena tadi dalam keadaan darurat ya. Ya, Iya, jadi seperti itu. Insya Allah tidak ada masalah. Ya, baik. karena dalam keadaan darurat. Jadi 6 Ya, bulan kalau baru boleh kata dokter. oh ya, ya Sekarang karena baru itu sembuh ya. tadi. Ya, jadi ikhtiarnya seperti itu ya. Ya, baik Ustaz. Alhamdulillah. Ya. Ya, kalau Rasulullah ketika terjatuh dari kendaraan kemudian sholatnya bersila, itu kan bisa kita bayangkan ya, sholat bersila, sujud seperti apa, rukuk seperti apa gitu ya. Ya Iya pasti ya. tadi ya jadi menyesuaikan Astagfirullah. dengan kemampuan ketika seorang bersila di situ ya. Ya. Ya, kita masuk di 109 wayakhiruna. Pak Abid silakan pada wayakhiruna. Ya, Pak Abid 109 wayakhirun.
Pak Bid, Ya. Pak Bid Enggak. dengar suara kita? Kayaknya nggak dengar sih Ustaz deh. eh, Lagi ke belakang kali. Bukan itu. Enggak ada orangnya. Pak Abidnya ada tuh di videonya, cuman Iya. Dan suaranya enggak. tahu kalau baca, karena baca ya Enggak. 109. Lihat. Pak Bid, Udah, dengar saya Pak Bid. Mungkin belum hidup kali ininya apa audionya. Oh, Ya, oh ya nggak dengar ya. nggak dengar dia. dikit. Coba tak telepon. Tapi kayaknya mic-nya nggak ada tanda ya. Iya, Iya. ada tanda. Jadi Kalau nggak ada tanda biasanya sudah. Oh no, ini Nah, sekarang itu dimatikan. sekarang ada tuh. Nah, dihidupkan. udah. Sekarang mati. Dihidupkan Pak Abid. Nah, sudah. Udah Pak Abid. Kelas. Sudah. Pak Abid, dengar nggak? Oh, udah dihidupin, cuman nggak hidup, nggak kedengaran dia. Kok bisa? Hujan mungkin di sana. Nggak ngomong tuh. Enggak hujan kita tuh. Pak Abid, Audionya mungkin volumenya kekecilan ya. Belum digedein gitu kali ya. Iya. Pak Abid, volumenya digedein kayaknya Pak Abid. Nggak dengar HP-nya kali beliau. ya. Dengar. Ini Bu Husna ikut dengar loh Pak lewat HP kalau diminta membaca nanti. Sabar, iya. Ustaz. nanti direkam, saya bilang tadi. Tapi mungkin ingin dengar itu. Ada sebagai HP saya. Iya, ya, makanya bukan telepon tadi ya, makasih. Ya, maksudnya di ini. Ya, lanjut aja Ustaz. Iya. Lanjut dulu ya. Ya, lanjut ke buken dulu di 109 wa yakhiruna lil adqan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yakhiruna lil ajqon, dan mereka tersungkur atas muka mereka. Yabkuna, mereka menangis. Wa yaziduhum khusyu'a, dan menambah mereka kehusyuan mereka. Ya. Wa yakhirun, ya, dan mereka tersungkur. Jadi ini menjelaskan terkait dengan orang-orang yang berilmu di ayat 107 ya. Jadi di ayat 107 Allah menjelaskan orang-orang berilmu sebelumnya ketika mendengar ayat Allah dibacakan maka mereka tersungkur bersujud ya. Di 108 tadi mereka bertasbih, mereka juga meyakini janji Allah itu pasti terlaksana. Nah, kemudian Allah juga menceritakan akan situasi mereka, situasi dan kondisi mereka ya. Jadi wa yakhrunal antqan yabkun. Ya, jadi mereka tersungkur bersujud, mereka sambil menangis gitu ya. Wa yazidu khusyu'an, dan itu menambahkan kekhusyukan bagi mereka. Ya, jadi artinya kita dipersilahkan juga ya. Ya, jadi menangis ketika kita sholat, ketika kita sujud ya. Jadi sampai dalam salah satu hadis disebutkan bahwasanya Rasulullah itu pernah ketika sholat itu menangis seperti suara gemuruh mirjal di situ ya. Nah, jadi seperti suara gemuruhnya rebusan air di situ. Jadi ya sesenggukannya di situ ya. Ya, jadi bahwasanya menangisnya seseorang tidak membatalkan sholatnya di situ, tapi bisa menambah kekhusyukan ya. Ya, jadi yang penting tadi nangisnya bukan nangis yang suara gitu tidak ya. Jadi sesenggukannya itu berarti insya Allah masih aman ya. Ya, jadi di sini kita mendapati Allah menceritakan orang-orang berilmu seperti itu, gitu ya. Ya, jadi itu yang tadi kita sama-sama bisa evaluasi ya. Kita pun juga bisa merasakan. Jadi kalau kita mendengar ayat Allah begitu, kemudian ada sujud ya, apakah ada rasa seperti itu gitu ya? Ya, jadi kita bertasbih mensucikan Allah ya. Kita yakin bahwasanya janji Allah itu pasti terlaksana, gitu ya. Dan di situ tersungkurnya sambil menangis dan menambah kekhusyukan ya. Ya, nah itu yang dalam hidup ini kita juga bisa tadi ya
memunculkan itu gitu ya. Jadi di saat kita dalam keadaan seperti itu, ya mampukah kita meniru orang-orang dahulu yang Allah sebut dengan kata utul ilm ya, yang telah Allah berikan ilmu itu. Ya, jadi karena itu menjadi hal yang sangat baik di situ ya. Jadi dalam kesendirian kita ya, ketika kita tilawah ya, kita bisa merasakan itu gitu ya. Ya, jadi menjadi hal yang luar biasa gitu ya. Jadi Allah mengingatkan orang tidak hanya bersujud saja, dia tidak hanya berzikir dalam sujudnya, bertasbihnya, tapi ternyata dia merasakan kekhusyukan sambil menangis tadi. Ya. Ya, berikutnya kita masuk di 110. Ya, 110 Bu Anida, Qulidullah. Suara saya terdengar ya Pak Ustadz? Ya, terdengar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulid'ullaha awid'ur rahman. Katakanlah Muhammad, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Ayyamma tad'u, dengan nama yang mana saja kamu dapat menyeru. Falahul asmaul husna, karena dia memiliki nama-nama yang terbaik. Wala tajhar bi sholatik, dan janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam sholat. Wala tukhafit biha, dan janganlah pula merendahkannya. Wa bataghi baina dzalika sabila, dan usahakan di antara kedua itu jalan tengah. Ya. Qulidullah, katakanlah wahai Muhammad, berdoalah kalian pada Allah, awidur rahman, atau berdoalah kepada Ar-Rahman. Nah, di sini sama maksudnya ya. Jadi berdoa pada Allah, kepada Ar-Rahman yang Maha Pengasih ya. Ayyamma tada'u, mana saja yang kalian seru, apakah kata Allah ya Allah, atau ya Rahman, atau ya Rahim gitu ya. Falahul asmaul husna, maka dia atau Allah memiliki nama-nama yang baik. Ya, jadi kita dipersilahkan ya memohon dengan nama-nama yang baik itu. Kita boleh pakai tadi udhullah, berdoa dengan kata Allah gitu ya. Kita boleh dengan kata Ar-Rahman ya. Kita boleh dengan menggunakan asma husna yang lainnya. Ya, nanti akan disesuaikan dengan apa yang kita minta pada Allah ya. Iya, jadi kalau seorang misalkan ingin disayang Allah, ya Rahman irhamna gitu ya. Nah, irhamna di situ ya. Atau misalkan dia minta ya Rozak urzukna, wahai yang berikan rizki, berikan rizki pada kami gitu ya. Jadi tadi memohon pada Allah, memanggil nama Allah ya, tapi tadi menggunakan asmaul husna dipersilakan. Jadi insya Allah aman ya. Kita bisa menggunakan di antara asmaul husna yang ada, dan tadi silakan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang kita minta gitu ya. Ya, kalau misalkan sembuhkanlah kami gitu ya, ya Syafi, ya Ishfi gitu ya. Ya Syafi, ya Ishfi, ya seperti itu. Wahai yang Maha menyembuhkan, sembuhkanlah aku, misalkan gitu ya. Jadi artinya kita dipersilahkan tadi, kita dicontohkan langsung menyebut nama Allah, atau kita menyebut salah satu di antara Asmaul Husna. Wala tajar bisolatika, dan jangan engkau mengeraskan suaramu di saat sholat. Wala tukhafid biha, dan jangan merendahkannya. Wabtaghi baina dzalika sabila, dan carilah jalan di antara yang demikian itu, artinya yang sedang-sedang saja ya. Nah, ini maksudnya kalau dalam salat berjamaah aturannya jelas ya, bahwasanya kalau di malam hari imam membaca keras ya, kalau di siang hari imam membaca sir. Kalau sir itu berarti dirahasiakan saja ya. Nah, kalau ini berarti menunjukkan kalau kita sedang sholat sendiri, seperti ketika kita qiyamul lail ya. Nah, kalau kita qiyamul lail, kita bisa mempraktikkan ini gitu ya. Jadi ada surah yang kita baca, memang kita tidak mengeraskan sekali, tidak ya, tapi sedang ya. Nah, tapi kita juga tadi tidak hanya disirkan, tapi karena ada larangan la tukhafid biha ya. Ya, dan itu tadi kalau Allah memerintahkan begitu ya, ketika kita melaksanakan qiyamul lail berarti ada kebaikan yang luar biasa di sana. Ya, jadi kita sudah tadi berkomunikasi dengan kalimat-kalimat yang memang tidak keras ya, tapi suara itu ada di situ ya, suara itu ada. Nah, tadi harapannya seperti itu, kita juga bisa sambil memurojaah ya.
Jadi nanti kebaikannya insya Allah sangat banyak ya. Jadi karena orang kalau sir terus gitu ya. Kalau kita misalkan sholat di siang hari berjamaah, Halo? kita sir kan agar tidak mengganggu yang lainnya gitu ya. Kita sir di situ. Tapi ketika kita qiyamul ini tadi kalau kita tetap melantunkan bacaan-bacaan itu tadi sambil kita bisa mendengarkan apa yang kita baca gitu ya. Jadi tartilnya akan terasa di sana. Ya, karena biasanya orang itu akan bisa memastikan bacanya tartil ketika memang dia mendengar suara itu. Jadi memang tidak terlalu keras ya, tapi di antara keduanya. Jadi tidak keras dan tidak pelan gitu ya. Ya. Jadi tidak seperti ketika dia jadi imam gitu ya. Jadi artinya ya santai bacaannya di situ ya. Jadi harapannya ketika qiyamul lail maka bisa mempraktikkan itu ya, bahwasanya surah-surah yang kita baca tadi tetap kita suarakan, meskipun tadi tidak boleh keras, tapi tidak boleh la tukhafid biha ya. Jadi tidak boleh tersembunyi di situ. Jadi tetap harus ada suara yang kita dengar ya. Ya. Jadi semoga itu nanti sesuai dengan apa yang Allah perintahkan di sini bisa menstimulus organ-organ di situ ya. Ya, jadi di saat menjelang fajar gitu ya, organ-organ kita, jaringan-jaringannya kita bisa hidupkan dengan suara yang sumbernya dari kita sendiri di situ ya. Ya. Ya, kalau kembali pada manfaatnya berarti kita harus yakin ya, kalau Allah perintahkan begitu berarti insya Allah manfaatnya sangat banyak. Jadi Saya dulu pernah, ya, tidak ya, ya kalau salat tahajud itu agak keluar gitu suaranya ya. ya seperti itu. Ya. Nah, jadi apa ya lantunan bacaannya terdengar oleh kita sendiri gitu ya. Ibu-ibu Ya. juga gitu, Ustaz. Oh ya, ini kan tidak dibedakan ya. Jadi kalau solu kama ra'aitumun usolli, hadisnya begitu ya. Sholalah kalian sebagaimana aku sholat, jadi laki perempuan sama. Sholatnya seperti sholatnya Rasulullah ya. Kalau diperintahkan seperti ini, berarti insya Allah tidak ada bedanya laki dan perempuan. Ya. Yang membedakan laki dan perempuan dalam sholat itu ya hanya di sholat berjamaah ketika imamnya perempuan di situ ya. Ya hanya di posisi imam saja, yang lainnya insya Allah sama. Ya, ini saya jadi teringat ini ya, artikel siapa ya, saya lupa ya, sudah baca lama sekali. Saya baca, ini ada, beliau ini orang Kediri, tapi saya juga lupa namanya ya, sudah lama ya. Jadi beliau ini bukan S1, S2-nya bukan kedokteran ya, tapi S3-nya itu dia ambil kedokteran di UNER gitu ya. Beliau ini ketika daftar bisa diterima karena proposalnya itu bagus di situ ya, bagus sekali. Itu terkait diri beliau sendiri. Jadi beliau ini kena penyakit kulit, apa jenis kanker apa gitu ya. Sudah berobat kemana-mana, tapi makin menghitam itu badannya, kulit-kulitnya itu menghitam gitu ya. Ya, ya. Kemudian ternyata beliau ini tadi bahasanya terapi tahajud di situ ya. Jadi ketika tahajud tadi melantunkan bacaan Al-Quran itu berusaha untuk model begini, terdengar dan diresapi dan mendatangkan kekhusyukannya itu ya. Jadi menghadirkan kekhusyukan itu tidak mudah gitu ya. Jadi beliau berusaha untuk begitu. Dan tadi beliau ini karena sembuh dari penyakitnya gitu ya, sehingga proposal itu dibuat gitu ya. Beliau itu akan melakukan penelitian terhadap itu. Jadi imun apa gitu ya waktu itu ya. Iya, jadi beliau ini kemudian mendapati ketika beliau terapi tahajud itu ada imun yang keluar dengan sendirinya yang bisa mengobati penyakitnya itu gitu ya. Iya, ya, seperti itu ya. Jadi beliau sembuh itu karena bukan karena obat dari luar gitu ya, tapi dari tadi terapi tahajudnya yang bisa memunculkan imunnya gitu ya. Ya, jadi imun itu keluar dengan sendirinya karena tadi kekhusyukannya itu. Ya, itu yang disertasinya jadi luar biasa itu ya waktu itu ya sudah lama sekali gitu ya. Saya sampai lupa ya. Tapi pokoknya tentang imun ya. Jadi tentang imunnya beliau yang keluar dengan terapi tahajudnya itu. Nah, ketika ada orang-orang yang ingin terapi datang ke rumah beliau itu tadi diingatkan bahwasanya ini tidak hanya sekedar tahajud ya, tapi keikhlasan itu yang harus dijaga betul. Ya, karena imun itu keluar bukan karena orang tahajud saja tidak, tapi tadi bagaimanakah keikhlasan itu bisa dihadirkan itu ya. Ya, jadi mengajarkan kekhusyukan seperti itu. Ya, jadi bisa menghadirkan imun. Itu saya jadi ingat ini ya Imam Bukhari ya.
Ya, saya jadi ingat Imam Bukhari karena Imam Bukhari sembuh dari penyakit mata itu karena khusyuknya itu ya. Iya. Ya, jadi saya jadi teringat surah Qaf gitu ya. Nah, saya masih ingat surah Qaf ayat 22 ya yang dibaca Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari ini ceritanya jadi orang tuanya itu ketika ta'aruf, nah, ayah ibunya ketika ta'aruf ya, ketika mau menikah itu sudah merencanakan pendidikan anaknya di situ ya. Jadi anaknya itu nanti kalau usia sekian hafid Quran di usia 9 tahun dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian mereka menikah ketika mereka punya anak ya. Dan beliau ini kemudian dididik sesuai dengan rencana awal ya. Tapi di tahun yang keempat, Imam Bukhari di tahun keempat itu ternyata ayahnya meninggal gitu ya. Jadi karena ayahnya meninggal itu kan dulu sudah direncanakan ya, ini anak ini mau diapakan itu ya. Jadi meskipun sang ayah meninggal, ibunya tetap berjuang ya untuk bisa mewujudkan apa rencana awal tadi gitu ya. Jadi meskipun ibunya jadi single parent tapi tidak melupakan target yang telah direncanakan sebelumnya. Ya, dan mulai tampak gitu ya, tercapai target-targetnya ya. Tapi di usia yang ke-6 tahun, Imam Bukhari tiba-tiba buta. Gitu ya. Nah, butanya itu kata para tabi ini buta permanen, nggak bisa diobati. Ya, itu yang menjadi ibunya makin sedih gitu ya, makin sedih ya. Nah, di usia 8 tahun, kemudian Imam Syafi'i ini sudah sampai hafalan di surah Qaf. Ya, berarti menjelang 9 tahun itu sudah mau hafid gitu ya, surah Qaf. Ya, itu di ayat 22 itu beliau ini membaca ya. Jadi karena telah diajarkan gurunya, nah itu ketika pulang itu melapor pada ibunya. Ya, wahai ibuku, sang guru mengizinkan saya untuk belajar hadis gitu ya. Jadi sebetulnya tahapan belajar hadis itu setelah dirinya hafid ya. Tapi ternyata gurunya mengizinkan untuk belajar hadis di usia itu gitu ya. Ya, padahal belum 9 tahun itu ya. Jadi targetnya 9 tahun hafid ya, setelah itu baru belajar hadis. Tapi ternyata diizinkan oleh gurunya ya. Mungkin gurunya melihat ada potensi yang luar biasa. Jadi beliau ini ketika buta itu makin tajam, gitu, hafalannya makin tajam. Ya, nah karena makin tajam hafalannya, jadi seperti itu tadi, Qaf itu diajarkan sekali oleh gurunya hanya menyimak gitu ya. Tetapi ternyata bisa hafal dan tidak berkurang apapun gitu ya hafalannya itu. Jadi pokoknya setiap menyimak langsung bisa hafal. Ya, ya nah karena diceritakan pada ibunya, maka ibunya kayaknya karena mungkin merasa itu rencana awalnya tidak seperti itu ya. Ya, tidak seperti itu sehingga ibunya ini tadi mengatakan itu tidak mungkin ya karena apalagi engkau ini termasuk bahasanya yang tidak normal gitu ya, maksudnya karena kebutaannya tadi ya, jadi dianggap tidak normal itu yang ternyata menjadikan Imam Syafi'i itu sedihnya luar biasa ya. Beliau nangis tapi nangisnya itu ternyata ambil air wudhu dan sholat gitu ya. Nah, ketika sholat kemudian membaca surah Qaf tadi yang telah diajarkan gurunya ya. Ya, ketika sampai di ayat 22, laqad kunta fi ghaflatin min hada, maknanya begitu ya. Sungguh engkau telah lalai dari ini gitu ya. Fakashafna angka gitu sehingga kami membukakan kelopak matamu. Fabasarukal yawma hadi dan pandanganmu pada harinya sangat tajam. Ya, sebetulnya ayat ini kan tidak ada kaitannya gitu ya dengan sakitnya Imam Bukhari gitu ya. Tapi karena dirinya merasa ini kok kayaknya dirinya banget gitu ya. Ketika membaca ayat ini itu kok kasusnya sama dengan matanya gitu ya. Jadi ketika membaca ayat ini merasa bahwasanya di hari itu Allah akan membukakan kelopak matanya dan dia akan bisa melihat dengan pandangan yang tajam gitu ya. Itu diresapi sampai dia itu nangis gitu ya. Nangis anak 8 tahun bisa begitu ya. Itu luar biasa itu ya. Meresapi itu nangis ya. Ya setelah sholat ternyata bisa melihat gitu ya. Jadi nampaknya apa yang dia baca itu jadi kalau itu menurut para tabib di saat itu gitu ya, itu ilmunya Imam Bukhari itu keluar yang bisa menyembuhkan matanya, yang kebutaannya bisa sembuh karena ilmunya tadi. Jadi ketika dia sedang emosi dengan nangis tadi, ya ketika membaca ayat itu merasa bahwasanya oh yakin itu ya wakasana angka gitu kami akan membuka kelopak matamu hari ini dan pandanganmu hari ini tajamnya ya jadi itu di surah Qaf ayat 22 gitu ya diceritakan begitu kasus Imam Syafi'i ya.
Nah, kemudian setelah sholat lari gitu ya, menemui ibunya, bilang, Bu, saya sudah bisa melihat. Nah, ibunya nggak percaya ya. Ya, buktinya apa? Kok bisa melihat? Ternyata, oh ibu pakai baju begini, begini, begini. Ternyata betul ya. Nah, jadi ibunya makin gembira. Jadi apa yang dirasakannya tadi. Jadi sebetulnya Imam Syafi'i ini kan sedih karena tadi di ibunya nyeletuk sedikit gitu ya, nggak sengaja gitu ya. Mengatakan kekurangan anaknya ya. Ya, engkau tidak mungkinlah akan belajar hadis di tahun ini, apalagi engkau dalam keadaan seperti ini ya, berkebutuhan seperti itu. Jadi tadi tersinggungnya ternyata baik ya. Dia emosinya itu dalam kebaikan, berwudu dan sholat, dibaca surah itu ternyata kok pas gitu ya, ayat 22 dibaca kayak seperti kasus penyakitnya gitu ya. Ya, ya padahal para tabib menyebut itu butanya permanen loh, gitu ya, yang tidak bisa diobati. Tapi ternyata Imam Syafi'i mengalami begitu selama 2 tahun ya. Setelah 8 tahun ternyata sembuh gitu ya. Ya, nah itu contoh gitu ya, Sembuh. contoh terkait imun gitu ya. Jadi kalau di ayat yang kita baca tadi, kita disuruh begitu gitu ya, kalau kita qiyam itu tidak terlalu keras dan tidak pelan banget gitu ya. Pokoknya kita masih mendengar suaranya. Ya, nah itu tadi itu apakah cara Allah gitu ya untuk menstimulus organ-organ kita sehingga imun-imun itu bisa menyembuhkan apa yang telah rusak dari jaringan kita gitu ya. Itu bisa jadi. Nah, karena ternyata kita mendapati ada fakta-fakta yang seperti itu di lapangan gitu ya, terkait dengan imun yang bisa muncul karena kekhusyukan seseorang. Ustadz, ini berlaku nggak untuk imam, Ustadz, ayat ini? Oh, kalau ini bahasanya, kalau imam berarti menyesuaikan dengan perintah. Kalau imam, kalau malam berarti dikeraskan, dijaharkan, kalau siang disirkan, gitu ya. Nggak Ya, jahat. ini berarti, Maksudnya ya, jahat. ini berarti kita tidak sedang mengimami, kita sedang sholat sendiri. Ya, ini untuk sendiri betul. Maksud saya Ya, berlaku larangan itu imam tidak boleh mengeraskan suara. oh, ya, kalau Rasul menyebut sir, jadi kalau imam di siang hari sir, kalau di malam hari jahar, itu kalau sir berarti kan merahasiakan, tidak mungkin dikeraskan karena sir ya. Nggak, waktu Ya, jahar itu maksud saya, waktu jahar itu. Soalnya di masjid saya ini imamnya tuh senangnya keras banget gitu. Dan dibilangin, ini dikecilin volumenya dikit, kenapa gitu? Kok suaranya keras sekali. oh kenceng gitu ya. Nggak ngantuk katanya, kok aneh. Oh, oh Kan itu biasa. ini berlaku Kalau dong, kalau Ustaz. itu bawaan yang penting jahar ya. Itu di malam hari jahar. Itu biasanya itu bawaan imam. Ada imam yang suaranya lantang gitu ya. Ada imam yang suaranya sendu gitu ya, macam-macam gitu ya. Ya lantangnya Apalagi bukan pengeras berarti makin keras berarti. mic-nya, Ustaz. Mic-nya yang Oh, gede, suaranya digedein gitu. oh, Ya taruhnya iya. lebih dekat ke mulut gitu. Jadi ya kepinginnya memang keras gitu kan. Oh, Kitanya malah udah telinganya udah. oh gitu. Oh ya. Itu berarti berarti di ini ya di mic-nya itu mungkin tadi terlalu kerasnya ya, terlalu mengganggu gitu ya. Enggak, maksudnya Ya, kalau mungkin kurang jernih. sampaikan ayat ini relevan nggak, maksud saya ayat ini disampaikan ke imam itu. Ini Allah bilang kalau jangan mengeraskan suaramu gitu. Oh, eh, ya kalau ini lain ya. Kalau ini kan begini, la tajhar, jangan dijaharkan. Tapi jangan juga disembunyikan kan itu ya. Tapi kalau sholat berjamaah itu imam memang diperintahkan menjaharkan. Perintahnya malah menjaharkan di malam hari, gitu ya. Kalau di siang hari disirkan. Kalau ini kan dilarang menjaharkan berarti kita membacanya bukan jahar seperti ketika sholat di malam hari, ketika sholat isya atau maghrib gitu ya. Ya, tapi tidak disembunyikan suaranya. Jadi ada suara pelan yang dia dengar, dia simak. Ya, ini berarti tadi di saat qiyam lail gitu ya. Ya. Iya, iya. Ya, nanti penjelasannya terkait dengan sholat fardu berarti itu sudah jelas pada contoh-contoh yang Rasul contohkan ya. Kalau di siang hari jahar gitu ya. Nanti kalau dilarang jahar kan jadi bahaya gitu ya. Kalau ini memang melarang jahar, tapi juga melarang latu khafid gitu ya. Jadi memang suaranya lembut gitu ya. Ya, tadi minimal dirinya yang mendengar, tapi tetangga kamar tidak mendengar gitu ya.
Ya kalau Gitu ya. imam kan harusnya latu kafirnya ya, asal didengar oleh makmum gitu. Bukan makmumnya terlalu pekat telinganya karena kegedean suaranya gitu loh. Oh ya, iya. Kalau itu, kalau biasanya kalau suara-suara kenceng sampai mengganggu di telinga itu ya tadi karena terlalu dekat mic-nya bisa jadi gitu ya. Nah, itu yang Nah, jadi dibilang. dia suara sudah lantang tapi mic-nya nempel di bibir. Betul, betul sekali. Ya. Tapi nggak mau Nah itu ngerok. yang mesti dimundurin lagi gitu ya. Iya. Karena ketika didengar juga nggak enak gitu ya. Ketika didengar nggak enak. Jadi sudah lantang suaranya, mic-nya nempel di bibir. Dan memang ada imam yang mic-nya itu nempel di bibir itu ada. Suaranya pecah. Ya, Jadi suaranya hilang pecah. kedudukannya jadinya Pak Ustadz. Jadi nggak apa namanya, padahal bacaannya bagus gitu, tapi karena terlalu keras, jadi khusyuknya itu jadinya ruhnya tuh jadi hilang gitu. Oh iya iya iya. Gimana cara ngomongnya, udah berapa kali dibilangin juga. Oh iya. Nah, bilang saja suaranya terlalu ini dekat, terlalu dekat ya, bukan suaranya keras ya, tapi terlalu dekat itu mic-nya. Nggak masuk ayat ini nggak bisa dipakai gitu loh Ustadz. Nggak ya. Oh ini nggak bisa ini. Nggak bisa ya, itu Ya, poinnya. karena ini ada la tajhar, jangan dijaharkan. Kalau perintah sholat fardu itu, imam itu menjaharkan suara, perintahnya begitu ya. Jadi Oh, menjaharkan suara di malam hari, mensirkan suaranya di siang hari. Nah, kalau ini memang jangan menjaharkan, tapi jangan mungkin Keras. berpegang dengan ayat ini, wala tajhar. Volume, Pak. Ya, nanti tidak sinkron dengan perintah itu tadi dalam sholat terkait dengan sholat jamaah ya. Ya, yang Rasul contohkan. Memang diperintahkan imam menjaharkan suaranya. Nanti kalau dengan la tajar jangan dijaharkan kan jadi kontradiksi gitu ya. 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 Pak Abid udah keluar suaranya itu Pak Ustadz. Oh ya. Ya, sekarang ayat 111. Pak Abid wa qulil hamdulillah, silakan. Bentar, Pak. Oh ya, ayat 111. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falahul asma Wa qulil hamdu. Bawahnya. wa qulil Bawahnya. hamdulillahilladzi lam yattakhidz walada, dan katakanlah segala puji bagi Allah yang tidak mengambil seorang anak, walam yakulahu syarikum fil mulki, walam yakullahu waliyum minad zulli. Baginya dan tidak ada baginya sekutu dalam kerajaan, dan tidak ada baginya penolong dari kehinaan. Wakabirhu takbiro, dan agungkanlah dia sebesar-besarnya. Ya. Wa qulil hamdulillah, dan katakanlah Muhammad segala puji bagi Allah, alladzi lam yattakhidz walada, yang tidak menjadikan seorang anak, walam yakul lahu syarik, dan tidak ada sekutu baginya, fil mulki dalam kekuasaannya, walam yakul lahu wali, dan tidak ada pelindung baginya, minadzuli, atau tidak ada penolong baginya, minadzuli, dari kehinaan. Wa kabbirhu takbira, dan agungkanlah dia seagung-agungnya, atau besarkanlah dia sebesar-besarnya ya. Ya, jadi ini Rasul diperintahkan oleh Allah untuk tadi membaca hamdalah ya. Jadi alhamdulillah ya bagi Allah yang lam yattakhidz walada. Dan ini ayat 110 sama 111 ini nanti tercatat dalam hadis, Rasul anjurkan dibaca di pagi dan sore di situ ya. Dibaca di pagi dan sore, dua-duanya itu. Nah, nanti ketika kita membaca itu mengingatkan kita ya bahwasanya ketika kita baca di pagi dan sore kita diingatkan
kita diperintahkan berdoa pada Allah dengan menyebut salah satu di antara Asmaul Husna atau langsung menyebut nama Allah gitu ya. Nah, ini terkait dengan doa tadi pagi dan petang ya. Ya, nah ketika berdoa di situ tidak mengeraskan suara dan tidak menyembunyikannya. Jadi artinya zikir-zikir yang dibacanya berarti tadi kalau Rasul membaca di sore dan pagi hari gitu ya, termasuk pagi dan sore itu berarti tadi ketika dibaca tetap ada suara yang terdengar di situ. Kalau ini kita kaitkan dengan bacaan zikir gitu ya. Kalau terkait dengan bacaan dalam sholat, qiyamul lail tadi itu tentunya dibaca di saat sedang melaksanakan sholat ya, qiyamnya. Nah, di sini kita dapati ada perintah tadi kita disuruh untuk bersyukur pada Allah, ada qul alhamdulillah ya. Ya, jadi alhamdulillah ya Allah yang Maha Suci yang tidak menjadikan seorang anak ya, tidak ada sekutu baginya. Nah, ini tadi mengesahkan Allah. Walam yakul waliyu minadzul, dan Allah tidak punya penolong dari kehinaan ya, dan kita diperintahkan untuk bertakbir mengagungkannya dengan seagung-agungnya ya. Karena pesannya seperti itu dari ayat yang kita baca di pagi dan sore itu. Ya. Ya, jadi kalau selain ayat kursi gitu ya, kemudian selain 2 ayat di akhir surah Al-Baqarah, kita tambah ini sebelum kita baca Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas gitu ya. Ya, ini termasuk yang masyhur yang dianjurkan. Ya. Berikutnya kita masuk di Al-Kahf ya ayat 1. Kok nggak ada di dalam buku apa zikir pagi dan sore itu nggak ada ayat ini? Oh ya, ada yang dimunculkan, ada yang tidak. Ya. Oh gitu. Ini 2 ayat terakhir ini ya, Ustaz? Ya, jadi kalau kita memunculkan silakan gitu ya. Dan kita kalau membaca ini kita ingat pesan-pesannya di situ. Ya, jadi ini berarti memerintahkan kita untuk tadi berzikir pada Allah ya. Tadi dengan suara yang sedang tadi seperti itu. Ya, kemudian boleh tadi menggunakan salah satu di antara nama Allah ya dalam doa-doa kita, mengingatkan itu ya. Nah, kemudian yang 111-nya ini mengingatkan terkait dengan tauhid ya. Ya. Nanti kalau ada istilah makfurat kubro dan sugro gitu ya, nanti yang di kubronya bisa dilihat. Kalau di sugronya biasa tidak ditampilkan, tapi kalau di kubronya dia tampil di situ ya. Ya, kita sekarang masuk di Al-Kahf ayat 1, Bu Husna, tafadhol. Sebentar, Ustaz. Saya di baca doa pagi dan petang itu, saya berusaha menghafal. Tapi nggak semua gitu Pak Ustaz. Jadi kan ada kadang-kadang bacaannya itu yang hampir sama maknanya. Saya pilih aja salah satu gitu Pak Ustaz. Jadi terus udah semacam paket sendiri sama saya gitu. Itu boleh nggak? Oh boleh, silahkan. Ya, ya silahkan ya. Ya ini kalau zikirnya para ulama itu mereka juga bisa berbeda-beda tadi ya. Ada yang urutannya beda, ada yang jumlahnya beda, kemudian ada yang ini pakai itu enggak gitu ya, ada yang sama dan seterusnya. Jadi tidak ada masalah. Ya. Karena kan saya baca hampir sama, jadi saya pilih aja salah satu gitu dari yang poin-poinnya terwakili di situ. Ya, gitu ya. Ya. Karena sebetulnya doa-doa itu kan juga memilih dari doa-doa Rasul dalam riwayat yang ada ya. Dalam riwayat dipilih-pilih kan begitu ya. Jadi artinya penulisnya sendiri juga memilih di situ. Ya, jadi kalau Ibu memilih juga silakan ya. Ya, jadi insya Allah tidak ada masalah. Ya. Terima kasih Ustaz. Ya, berikutnya kita masuk di di ayat 1 Al-Kahf ya. Bu Husna. Bu Husna mau baca ayat 1? Oh iya, bisa. Apa bisa Bu Ken? Mana Bu Ken tadi? Bu Ken. Bu Husna bisa baca? Ya dibaca Bu. Sekali lagi Bu Husna, tadi di mute. Oh, iya. Ayat 1 ya, Al-Kahfi. Nah, kayaknya bukan.
wajah puji segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada kami. Dan dia tidak menjadikan kebengkokan Ya, sudah Ya. Pak Ustadz. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdi. Ya, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan ya pada hambanya Alkitab, atau telah menurunkan Alkitab pada hambanya, atau telah menurunkan Al-Quran pada hambanya. Walam yaj'al lahu iwaja, dan Allah tidak menjadikannya bengkok. Ya, jadi di sini kita dapati Allah menjamin bahwasanya Al-Quran yang Allah turunkan ini benar-benar lurus. Ya, jadi kalau kita ingin mendapatkan sirat mustaqim, jalan yang lurus, berarti kita mesti patuh dan taat pada pesan-pesan yang ada pada firman Allah di Al-Quran ini ya. Jadi Allah telah memberikan jaminan bahwa tidak ada yang bengkok di sana. Ya, jadi Allah menurunkan Al-Quran pada Rasulullah. Ya, ini Allah tidak menjadikan mereka bengkok. Ya, jadi kalau ada orang bengkok dengan alasan Al-Quran, berarti mereka telah salah persepsi gitu ya. Nah, kita ambil contoh ya, ada orang-orang yang mereka mengingkari sunnah Nabi gitu ya. Berarti mereka tidak dibengkokkan oleh Al-Quran, tapi mereka bengkok sendiri. Ya, karena mereka tidak memahami pesan-pesan itu ya. Ya, jadi kalau seorang Muslim itu memahami man atau ar-Rasul atau Allah, itu kan Al-Quran ya. Barang siapa yang taat pada Rasul, maka sungguh dia telah taat pada Allah. Nah, jadi berarti dia mestinya taat pada Rasul, dia dianggap taat pada Allah ya. Ya, nah kemudian kalau ternyata dia ingkar sunnah, ya tidak mengakui sunnah Nabi, ya itu berarti pasti bengkoknya ini dia dalam bahaya. Al-Quran tidak mungkin akan menjadikan dia bengkok. Ya, ya jadi hadis Nabi itu memberikan atau menjadikan bayan bagi Al-Quran, ya menegaskan dan menjelaskan akan Al-Quran. Ya, ya kemudian tadi kalau dia sampai mengingkarinya, ya ini kan bahaya di situ ya. Bahaya sekali karena paket tauhid itu syahadat ya lengkap komplit ya, syahadatain ya, syahadat tauhid dan syahadat rasul. Tapi kalau syahadat hanya tauhid saja, rasulnya nggak ada, nah itulah yang berbahaya ya. Jadi berarti syahadatnya rusak di situ, karena seorang ketika syahadat harus syahadatain, tidak bisa hanya syahadat saja ya. Pak Ustadz, Ya silakan. itu istilahnya kok iwaja itu bengkok tuh, kok nggak ada yang lain apa istilahnya Pak? Ya. Ya. Ini kalau bengkok ya, ini Pak, istilahnya kan menyimpang dari kebenaran ya. lah ya, Ya. bengkok kan itu barang Pak. Kalau itu kan Quran loh, isinya Quran. Ya, nanti kalau diartikan itu tidak menyimpang gitu ya. Ya, iwajan itu tidak ya. Jadi iwajan itu tidak menyimpang. Tidak menyimpang. Ya. Ya, tapi Istilahnya kalau kok bengkok. dalam kamus kita lihat bengkok artinya apa? Ya, terjemahkan Iya. bengkok. Iya, jadi ini kalau bahasa kita dianggap itu resmi, dianggap bahasa fusah dalam bahasa kita berarti aman. Jadi kalau diterjemah bengkok berarti memang aman ya, itu dalam bahasa kita. Ya. Nanti lawan katanya mustaqim gitu ya. Ya. Ya pokoknya kita ingat ini lawan kata dari mustaqim adalah iwaj gitu ya. Gitu. Oh, jadi menyimpang Pak ya artinya Ya, ya. menyimpang. Ya. Jadi tidak mungkin Allah menurunkan Al-Quran menjadikan hambanya menyimpang, itu tidak mungkin gitu ya. Nah itu menegaskan seperti itu. Misleading barangkali ya. Ya. Jadi menyimpang itu tidak mungkin ya. Jadi pasti mereka ada di jalan yang lurus untuk menuju surga Allah. Ya, kalau Menyesatkan bukan ya Pak? Oh iya, tidak mungkin menyesatkan. Ya, tidak mungkin menyesatkan Tidak mungkin Al-Quran menyesatkan. itu. Ya. Pak Ustadz, Ya. di atas ayat 1 ini ada tulisan saktah, itu maksudnya apa Pak Ustadz? Oh iya, sakta itu diam. Kalau sakta ini di akhir ayat berarti kita boleh berhenti karena ada tanda ayat di situ ya, iwaja gitu ya. Jadi kita baca di situ. Kalau mau dilanjutkan iwaja qayyima di situ ya. Ya, nah kalau kita lanjutkan berarti kita diam di situ. Diam bukan berarti berhenti ya. Kalau berhenti kita bisa ambil nafas gitu ya. Ya, nanti kita lanjutkan qayyimal yundira gitu ya. Tapi kalau kita lanjutkan kita bisa saktah di situ.
Walam yaj'al lahu iwaja qayyima. Nah, di situ memang seakan-akan tidak ada bedanya, tapi pasti berbeda ya. Orang yang saktah dengan dia wakaf akan ketahuan. Ya, jadi yang dia diam, jadi diam ini bukan berarti dia berhenti ya, cuma diam saja, diam sejenak ya, sakta dari kata sakata. Ya, jadi misalkan walam yaj'al, ini kan aslinya kalau dia wasol kan begini, lam yaj'allahu iwajan qayyima, iwajan qa, itu ikhwa, dibaca ikhwa ya, kalau dia wasol. Nah, karena dia sakta, dia diam sehingga tidak berlaku ikhwa. Ya. Ya, jadi walam yaj'al lahu iwaja qayyima. Nah, seperti itu. Ya, itu Pisah lah ya. ya, jadi dia diam sehingga tampak terpisah. Tapi tadi karena diamnya seseorang tidak mewasolkan bacaannya itu. Ya, jadi saktah ini hanya diam artinya bukan berhenti gitu ya. Ya, saktah. Kayak apa sih tandanya, Pak? Oh, tandanya, oh itu ada tulisan saktah. Tulisannya di Kalau atas. punya Gimana Bu Pak Abida itu? Di atasnya tulisan ada tuh Pak. ya, Oh. itu ada tulisan Arab saktatun, gitu ya, saktatun. Oh, ini Ya. Qur'annya beda nih, inayah. Oh ya, kalau di ada inayah kok. tidak ada. Ada kok Pak Abid, ada di Inayah Inayah kan ada. yang Inayah kan ini kan. Oh Ada iya, kok. iya. Bu, Ada ya. Ada di ujung angka 1 ada di atasnya itu. di atasnya Tulisannya iwaja, Bu. kecil. Tulisannya kecil nggak pakai ini. Ya, Wah, terkadang wah. ada yang tulisin saja. Ada yang tulis saktatun lengkap, ada yang tulis sin saja, terkadang begitu. Dia tulis sakta tapi nggak pakai ini Harokat. nggak pakai harokat. Kalau Nggak punya pakai Pak Abid mungkin ditulisin saja kali. Sin, ada sin nggak di Ada. atas saya? Pak Abid sama saya bukunya sama. Oh, Qurannya sama kan? Ada. Inayah Iya. kan? oh mungkin Inayah cetakannya sama. beda kali. Inayah Mungkin. Terbitannya, edisinya. Ini Inayah kan? Pak Abid karena iwaja kali, kan Bangkok tadi. Ya. Jadi dimasalahin Bangkok. Jadi gitu deh. Ini baca. Sakta itu nggak banyak kan Pak Ustadz di Quran? Oh ya, tidak banyak. Ya. Ya, cuma 4 apa mana? Ada di sebagian Quran ada dibilang sakta itu berapa di ayat-ayat mana aja gitu, sama surat tilawah di ayat-ayat mana aja. Kok nggak ada di Quran saya. Ya, berikutnya kita masuk di ayat 2. Bu Wardi silakan. Qayyima. Bismillahirrahmanirrahim. Qayyiman liyunzira ba'san syadidah. Bimbingan yang lurus untuk memperingatkan siksa yang sangat pedih. Min ladunhu wa yubasyiral mu'minal ladzina ya'lamuna shalihat. Malu. Dari sisinya diulang ini, bimbingan yang lurus untuk memperingatkan siksa yang sangat pedih dari sisinya dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mereka mengerjakan kebajikan. Ya. Anna lahum ajran hasanah. Bahwa bagi mereka balasan yang baik. Ya. Qayyima. Ya, jadi qayyima atau qayyiman di sini ya sebagai bimbingan liyunzira ba'san syadida. Ya, untuk memberikan peringatan yang keras ya. Ya, di sini terkadang ba'san syadida, siksa yang keras, untuk memberikan peringatan akan siksa yang keras, milladunhu dari sisinya, wa yubasyiral mu'minin, dan memberikan kabar gembira pada orang-orang yang beriman, alladzina ya'maluna shalihat, yang beramal soleh atau yang berbuat kebajikan. Annalahum ajrun hasanah, bahwasanya mereka mendapatkan pahala yang baik.
Ya, jadi Al-Quran tadi dijelaskan di ayat 1 bahwasanya Allah tidak menurunkan Al-Quran ini menyimpang atau untuk menyimpangkan manusia, tapi ini adalah untuk memberikan bimbingan, ya, bimbingan yang lurus atau menuju surganya Allah, ya, jadi termasuk liyundhira ba'san syadida, untuk memberikan peringatan pada mereka terkait dengan siksa yang keras. Jadi orang-orang yang mereka menyimpang, maka mereka dipastikan akan mendapatkan ba'san syadida, siksa yang keras. Dan juga memberikan kabar gembira pada orang-orang beriman, kabar gembira yang terkait dengan surganya Allah, ya, yang beriman dan yang mereka beramal saleh atau melakukan kebaikan. Ya, maka mereka mendapatkan ajrun hasanah, pahala yang baik. Ya, jadi pahala yang baik, hasanan, dikembalikan pada Allah di sini bentuk nakirohnya, ya. Ya, berikutnya kita masuk di ayat 3. Ya, putar lagi ke Pak Mazwar, ayat 3, makithina. Baik. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Makithina fihi abada. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ya, makithin ini sama kholidin, ya. Jadi sepadan itu. Makithina kholidin, ya. Jadi mereka kekal fihi di dalamnya abadan, selama-lamanya. Ya, jadi ini kita kembali pada ajrunnya fihi, hinya kembali pada ajr, kembali pada pahala. Jadi dia mendapatkan pahala itu, ya, makithin, ya, selamanya, ya. Nah, kalau dia mendapatkan surga Allah, berarti dia akan ada di dalamnya abadan, selama-lamanya. Ya, berikutnya ayat terakhir di lembar ini, ayat yang keempat. Silakan Bu Elvia. Wa yundhira. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yundiral ladzina qalu ittakhadallahu walada. Dan dia memberi peringatan kepada orang-orang yang mereka berkata Allah mengambil seorang anak. Ya. Wa yundiral ladzina qalu, dan untuk memberikan peringatan pada orang-orang yang berkata ittakhadallahu walada, Allah menjadikan seorang anak. Nah, ini yang kemudian kita akan sama-sama pahami, ya, bahwasanya Allah memberikan peringatan pada orang-orang yang mengatakan Allah punya anak. Jadi kalau mereka misalkan membangga-banggakan keyakinannya terkait dengan, kalau menurut kita itu penyimpangan, ya. Kalau mereka mungkin menganggap tidak. Ya, jadi ketika MUI memberikan fatwa, kita dilarang tadi mengucapkan selamat pada mereka terkait dengan tadi hari-hari besar dan seterusnya di situ, ya. Nah, itu tadi memang fatwa itu untuk bisa mengingatkan kaum muslimin, ya, agar mereka bisa selamat di situ, gitu, ya. Jadi kalau yang namanya toleransi, ya jelas toleransi itu, ya, definisinya, ya, lakum dinukum waliyadin. Jadi agama mereka, agama kita, gitu, ya. Jadi tidak ada urusan di situ terkait dengan salam, gitu, ya. Ya, jadi bukan berarti tidak menghormati yang lainnya, tidak, gitu, ya. Toleransi tetap toleransi. Jadi toleransi ini kan tidak mengganggu, ya, urusan ibadah mereka, ya, ibadah mereka, ibadah kita, gitu, ya. Ya, dan itu yang mesti dipahami oleh kaum muslimin, ya. Kalau kaum muslimin tidak paham terkait dengan tauhid, ya, itu mereka bisa marah dengan fatwa itu. Tapi kita yang insya Allah semoga kita semuanya paham, ini tentu kita berterima kasih, ya. Kenapa? Karena bisa menyelamatkan anak cucu di situ, ya. Ya, karena kalau kita sendiri, gitu, ya, kita kalau misal kita sendiri dan lingkungan ternyata tidak tidak memberikan proteksi terkait dengan itu, ya, itu kan juga kita tidak bisa kita tidak tidak mampu untuk memprotek 100%, itu, ya. Tapi kalau lingkungannya juga terbantu, nah insya Allah kita juga sama-sama terbantu, ya. Ya, jadi karena sekarang ketika kita dapati anak-anak mereka bisa mengakses apa saja, gitu, ya, sehingga boleh jadi tahapan-tahapan dalam memahami tauhid itu ternyata tidak sinkron di situ, ya. Apa yang seharusnya dia tahapannya A, B, C, tiba-tiba terbalik, itu kan bisa terjadi, yang menjadikan mereka kemudian tadi begitu gampang, gitu, ya, untuk tadi tidak memahami terkait dengan makna toleransi, tapi malah berpartisipasi, dan memang fatwa itu untuk menyelamatkan umat, ya. Ya, jadi kalau kita diingatkan di sini bahwasanya yang mengatakan Allah punya anak diberikan peringatan akan siksa yang pedih, ya, ya nggak mungkin lah, ya, kita mengatakan selamat pada mereka, kan begitu. Ya, dan itu sangat logis di situ, ya.
ketika kita dilindungi dengan fatwa itu, karena jangan sampai kaum muslimin yang mereka tidak paham gitu ya, lantas kemudian mereka begitu gampang mengucapkan selamat pada orang-orang yang mengatakan Allah itu punya anak gitu ya. Ya. Tapi diprotes Pak Ustadz sama kepala BPIP. Nah, berarti tidak paham yang memprotes. Ya. Ya, kenapa diprotes gitu ya? Ya mestinya tadi dia memahami makna toleransi itu apa. Toleransi Iya, kemudian benar. partisipasi gitu ya. Ya, kita jadi ingat yang pernah kita bahas di Al-Isra 73 waktu itu ya, 73, 74, 75. Ya. Rasul tidak mau mengusap lata. Itu bahasa Abu Jahal. Oh, ini penghormatan saja kok. Engkau kan tetap beriman ya Muhammad gitu ya. Ya, yang pernah kita bahas waktu itu ya. Ya, dan Rasul tetap menolaknya. Kalau sampai Rasul melakukan kan berbahaya. Allah ancam di ayat 75-nya itu gitu ya. Ya, jadi hanya sekedar pengusapan. Keimanannya tetap pada Allah, tapi Allah ancam dengan siksanya. Jadi kajiannya sudah sangat mendalam itu ya. Ya, jadi itu bukan mengada-ada seperti yang dibilang oleh orang-orang yang tidak paham gitu ya. Tapi ya itu tadi dalam rangka menyelamatkan akidah umat, karena memang situasi dan kondisi sekarang itu yang bisa diketahui. Ya, jadi anak-anak itu meskipun misalkan dia belajar yang harus ada tahapan-tahapan di sana gitu ya. Tapi ternyata tahapannya tidak tahapannya ternyata tidak terjadi ya, karena ternyata mereka lebih dulu mengakses sebelum tahapan-tahapan itu sampai padanya di situ ya. Ya. Jadi yang harusnya memperkuat tauhidnya dulu ternyata dia sudah mengarah kepada fikih yang banyak perbedaan di sana gitu ya, sehingga lebih yang dimunculkan perselisihannya di situ, bukan tauhidnya menyatukannya. Ternyata rendah sekali gitu ya, pemahamannya terhadap tauhid itu. Ya. Ya, apalagi model sekarang ini ya, kalau anak-anak muda yang diikuti itu ya, yang diikuti yang viral kan itu yang diikuti gitu ya, mereka baik atau tidak ya tidak pandang itu kan gitu ya. Jadi itu adalah dalam rangka untuk menyelamatkan ya. Jadi kalau di ayat 4 ini kita diingatkan oleh Allah ya, bahwasanya Allah memberikan peringatan keras pada orang-orang yang mereka mengatakan Allah itu punya anak, yang mengatakan Allah punya anak loh, apalagi yang meyakini Allah punya anak. Ya, kemudian kita mengucap selamat pada mereka, betapa berbahayanya itu gitu ya. Mereka aja diingatkan oleh Allah kok dalam kecelakaan kok kita mengatakan selamat. Ya kan tidak logis di situ ya. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Ya, kita sampai di Al-Kahfi ayat 4 ya, dan pekan depan insya Allah kita masuk di ayat 5 sampai ayat 15 dari surah yang sama Al-Kahfi ya. Ya, jadi ini biasa orang menyebut Al-Kahfi, sebetulnya itu mudhof ilaih dari surah ya, Suratul Kahfi gitu ya. Ya. Seperti halnya Suratul Isra'i karena menjadi mudhof ilaih di situ ya. Cuma biasanya kalau kita menyebut Al-Isra karena memang sudah lebih enak ketika diwakafkan ya. Ke Al-Kahf itu karena haknya itu sukun gitu ya. Kalau fa-nya disukukan lagi itu rasanya tidak enak gitu ya. Jadi sehingga sudah biasa orang Al-Kahfi gitu ya. Ya, itu kalau misalnya kita ngikuti aturan Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran misalkan ya, Al-Maidah misalkan, berarti ini Al-Kahf gitu ya. Cuma tadi masyarakat sudah biasa Al-Kahfi, jadi tidak ada masalah kita sebut Al-Kahfi gitu ya. Kok tiba-tiba majrur sih gitu ya? Kok tiba-tiba majrur padahal tidak ada huruf jar ya? Oh, itu karena mudhof ilaih tadi. Nah, hari ini kita membahas jarul ismi ya, kita masuk di topik baru di nahwunya. Kalau halamannya sama, silakan kita buka halaman 60. Itu jarul ismi, jadi jarnya isim ya kalau dimaknai. Ya, jarul ismi ini jar isim. Ya, ya sebetulnya jar itu sudah pasti dia akan mengejarkan isim ya. Nah, kata isim di sini untuk menegaskan saja bahwasanya huruf jar yang kita bahas di sini adalah untuk mengejarkan isim. Jadi judul ini juga nanti ketika dikenal atau dikenal oleh seseorang yang membacanya sudah terpatri dalam dirinya ya. Jarul ismi. Jadi jar itu hanya mengejarkan isim saja. Ya, seperti itu ya. Jadi sebetulnya kalau judulnya dibikin jar saja tidak ada masalah. Tapi ketika ditambahkan dengan kata al-ismi itu menunjukkan bahwasanya
Judul itu sudah dikenang oleh seseorang ketika dia mendengar judul itu. Jarul ismi berarti jar itu hanya mengejarkan isim saja, tidak mengejarkan fiil di situ ya. Ya. Nah, di sini kita diberikan contoh-contoh, contohnya banyak, ada 14 di sini. Ya, ada 14 contoh ini terkait dengan huruf jar yang memang tidak sedikit ya. Ya, di sini ada 8 bi'ala fi'ila min anlika. Ya, kita bisa lihat dulu di qaidahnya dulu, al-qaidah. Sebelum kita masuk di amtilah, al-qaidahnya kita lihat di dalam kurung itu, dalam kotak ya. Ya, kita baca qaidahnya dulu untuk mengingatkan kita akan anggota dari huruf jar ya. Ya, ini al-qaidah yang kedua-dua di situ. Ya. Ya, kita baca yujarrul ismu ya, isim dijarkan idza sabaqahu harfun ketika didahului oleh huruf min hurufil jarri di antara huruf-huruf jar al-atiyah berikut wahya yaitu ya min ya, ada min di situ, kemudian ila. Nah, ada kata wa di situ itu sebagai koma ya, sebetulnya ya. Ya, kalau dalam bahasa Arab min wa ila wa an wa ala. Nah, wawanya itu seperti koma dalam bahasa kita. Cuma ini yang nulis ternyata sudah dikasih wa, dikasih koma lagi gitu ya. Ya, jadi itu mestinya kalau koma ya koma saja, kalau wa ya wa saja gitu ya. Jadi wa-nya ini tidak masuk ya. Jadi kita sebut min gitu ya. Ya, dari ila ke atau kepada ya. An. Nah, itu an bisa tentang, bisa dari, ala apa ala di atas ya. Ya. Di atau di dalam, ba itu bi maksudnya ya, bi seperti billah itu ya. Di situ ditulis dengan kata ba maksudnya bi ya. Ya. Walam, lam itu maksudnya li ya. Seperti lillahi gitu ya, seperti itu. Ya. Nah, kenapa kok disebut dengan lam itu? Karena boleh jadi ada huruf la juga ya, tidak hanya li. Misalkan lahu baginya di situ ya. Ya. Ya, nah nanti di situ bisa tampil la, bisa tampil li. Ya, jadi di kaidah ini kita mendapati yang disebut huruf jarnya hanya 7 ya. Ya, yang tidak ada apa di sini dengan sebutan huruf jar yang lainnya yang tidak ada ini k seperti gitu ya. K yang artinya seperti. Ya, jadi nanti boleh kita tambahkan ya. Jadi meskipun di sini kita mengenal dasar dari jarul ismi, tapi kalau kita sudah mengenal k itu termasuk huruf jar, dimasukkan saja, ada 8 ya. Ya, jadi ada bi'ala fi'ila min anlika. Jadi ini min ila an ala fi bi la atau li gitu ya. Dan k. K-nya artinya seperti ya. Ya, seperti. Jadi kalau di Al-Baqarah kita mendapati kamathali. Nah, kamathali kenapa kok mathali? Kan ada k. K seperti mathali perumpamaan. Jadi bukan mathalu, bukan lu tapi li ya. Mathali kan ada k ya. Ya. Nah, jadi k yang artinya seperti itu dia juga masuk di huruf jar ya. Udah dekat. Nah, nanti ya. Ya. Udah dekat buka puasa. Oh ya. 5 menit lagi. Ya. Nah, ini nanti untuk amthilahnya contoh-contohnya itu nanti nomor 1 dan satunya sama dengan 2 ya. Oh, berarti ambil yang nomor 1 dan 3. Nanti tugas kita mengirobkan di amthilah itu ada nomor 1 dan 2, nomor 1 sampai 14, tapi diambil 1 dan 3 saja. 1 nazalal mataru minas sama, yang nomor 3 sa'al jaishu ilal maidan. Ya. Jadi nazal mataru minas sama, jadi nazala turun al mataru hujan minas sama dari langit. Kalau sa'al jaishu, nah ini sa'a ini berjalan ya. Al jaishu tentara ilal maidan ke lapangan. Ya. Ya, jadi 2 itu nomor 1 dan 3 nanti PR-nya untuk diirobkan ya. Ya, di nomor 1 berarti ada 4 kata, di nomor 3 ada 4 kata. Jadi semua ada 8 kata. Jadi mengirobkan. Latihan berapa, Pak? Latihan ya? 1. Oh, bukan di latihan, di amthilahnya, di atas, di bawah judul. Di bawah judul ya. Contoh-contoh, contoh-contoh. Ya, di contoh-contoh. Oh, jadi yang contoh banyak 1 itu. 1 ya, sampai 14. tapi 1 dan 3 saja. Ya, yang banyak itu tapi 1 dan 3 saja. Karena belum kita baca, insya Allah kita akan baca lengkapnya di pekan depan. Gitu ya. Jadi nomor 1 dan 3 buat tugas di pekan depan insya Allah.
Ya, mengirobkan ada 8 kata berarti seluruhnya. Oh, ini di Irob. Ya, jadi diirobkan nomor 1 dan 3. Ya, nanti yang lainnya kita akan bahas pekan depan insya Allah. 8 kata itu yang di mana, Ustadz? Apanya? Berarti di nomor 1-nya 4, di nomor 3-nya 4 gitu. Ya, betul. Apanya? Enggak, 8 kata itu dari di mana? Oh, 8 huruf. 8 ya, 8 huruf jar maksudnya ya. Iya. Iya. Jadi kalau di contohnya ini ada dua semuanya contohnya. Karena ini contohnya ini di qaidahnya ada 7 harfun. Jadi contohnya ada 14 ya, masing-masing ada 2. Jadi Ya, masing-masing 2 ya. Iya. Ya. Saya belum tahu maksudnya ini, Ustadz. Maksud Ibu itu PR kita 8 kata gitu. Nomor 1 ada 4 kata, nomor 2. Oh ya. Kata PR kita di nomor 1 dan nomor 3. Iya. Ya, nomor 1 dan 3 saja. Kalau yang ya untuk diirobkan seperti yang kemarin. Kalau yang lainnya kita bahas di pekan depan. Ya. Ya, soalnya saya lihat di nomor 1 huruf jarnya juga 1, nomor 3 huruf jarnya juga 1. Oh iya, bukan huruf jarnya tapi semuanya. Jadi nomor 1 semuanya. nazalal mataru minas sama. Ya, Jadi ya, nazala ya. apa, al mataru apa, minas sama apa Ya, gitu ya. Baik Ustadz, baik. Baik, ini semua Ya, diirobkan ya. Ya, kenapa kok diirobkan ini? Karena kalau terkait fa'il kita sudah pernah di situ ya. Jadi ini bisa langsung kita PR i'rab bisa nomor 1 dan 3 gitu ya. Ya, baik Ustadz. Ya, itu insya Allah sampai ketemu di pekan depan. Ya, jadi pekan depan kita akan bahas di topik ini ya, mulai dari Amtilah 1 sampai 14 insya Allah ya. Ya, untuk sekarang kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.